Suatu sukacita besar ketika kita diperkenankan kembali oleh Tuhan mengalami dan menikmati persekutuan sebagai sebuah kesempatan untuk menghayati makna kelahiran Yesus Kristus yang dinantikan umatnya dan penantian kedatangannya kembali. Melalui kesempatan ini kita terus dituntut menampakkan sikap dan peri hidup yang takut akan Tuhan dan saling terbuka, mengasihi, serta menerima sesama sebagai wujud nyata pertobatan dalam penantian. Saya jemput jemaat berdiri dan dengan sukaria kita melakukan Hatiku Bersukaria. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih-Nya menyertaimu. Salam bagimu juga. Mari kita bermazmur dengan membaca Mazmur 72 ayat 1 sampai 7 dan ayat 18 sampai 19 secara berbalasan. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Kiranya ia memberi keadilan, menolong orang-orang miskin. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Hingga
Jemaat, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 sebagai satu penegasan perintah untuk saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemericik. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun ku sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Segenap jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita. Kita sungguh sadar bahwa sebagai manusia biasa ada banyak kelemahan-kelemahan, bahkan dosa senantiasa kita perbuat dalam kehidupan kita. Tetapi karena pengampunan dan kasih Allah nyata, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh menyadari bahwa betapa sering kami lalai melakukan perintah. Kami tidak mengasihi sesama karena keegoisan, ambisi dan kepentingan pribadi. Sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan.
Segenap jemaat Tuhan yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat yang ke-25. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang setengah hari yang silam. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea 6 ayat 6. Sambil kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita bersyukur dengan melakukan mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ada natura kita. Ya tabe lako kita selonasang dente natural lata pasi kita asengan lako Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang membawa natura ini ikut bersemangat uang pasak itu. Lalu utama pembangunan tatawai ya manuk 100. ya 100. 100 pisan 100 penduan 100 pentalun. Iya, punti pembangunan. Tak tahu ya? Tak mau.
50 pisan. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Ya, Utama Pembangunan. Depa. Saratuk. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Pembangunan Punti. Tatawai 50 pisan. 50 penduan. 50 pentalun. Utama panitia Natal manuk. Tatawai Saratuk. 100 pisan. 1,5 penduan pentalun. Untuk panitia Natal Tatawai ya. Pasule. Ayo pesemak. Ya mendolat teh. Untuk panitia Natal Tatawai 50 pisan. 50 penduan. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Ta toleh mantul. Kawai 100 pisan. 100 penduan. 1,5. 150 pisan penduan. Pentalun. Panitia Natal Depa Pengusia Tatawai 50 pisan. 50 penduan. Ya. 70 pisan penduan. Pentalun. Panitia Natal 50 pisan. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. 50 pisan. 100 pisan penduan. Pentalun. Panitia Natal Bang Sete 50 pisan. 50 penduan. 100 pisan. 100 penduan. 120 pisan penduan. Pentalun. Panitia Natal Malaysia 50 pisan. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Panitia Natal Bang Sete Tapu 50 pisan. 50 penduan.
50 pentalun ditukumi. Saratu. Ya, ini kianat masyata. Saratu jumi bokokku. Pisan. Penduan pentalun. Panitia Natal. Ya bang siap. Tawai. Saratu pisan. Saratu penduan. Saratu pentalun. Ya, terus semangat sulit am. Betul. 50 pisan. 50 penduan. 50 pentalun. Ya, untuk paduan suara. Tawai punti. 50 pisan. 50 penduan. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Untuk pembangunan punti. Tawai. Dah dualan. 50. 50 pisan. 50 penduan. Ya. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Punti untuk paduan suara. Tawai. Tapu. 50 pisan. Penduan. 50 pentalun. Ya, untuk Natal sekolah minggu. Talok kotek. Tetawai 50 pisan. 50 penduan. 50 pentalun. Ya, untuk hari ulang tahun PWGT Talok kot. Ya, 50 pisan penduan. 100 pisan penduan. Pentalun. Ya, bersemangat. Bapak sulit amat. Tawai. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Ayo, terus semangat. Ya, jadi dapat apa karenta. Terus semangat. Ibu Bapak sidang jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang bersama-sama dengan segenap anggota jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini.
datang berterima kasih, datang mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan untuk memberi ungkapan hati kami, persembahan kami yang asalnya dari Tuhan. Tuhan, kami mohon apa yang telah kami serahkan pada pagi hari ini dapat dipergunakan dengan baik di dalam kelebaran akan firman-Mu. Dan yang masih sisa pada diri kami masing-masing, kami mohon kiranya diberkati, sehingga kami boleh pakai di dalam sisa hari hidup kami. Terlebih khusus Tuhan, kami boleh pakai untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Demikian pun Tuhan, pada pagi hari ini, kami mendukung dalam doa Ibu Bapa yang telah menyerahkan persembahan yang berupa natura. Berkati Tuhan, dan yang masih sisa pada mereka masing-masing berkati juga, sehingga mereka tidak berkekurangan, tetapi mereka boleh berkelimpahan. Bapa, inilah ungkapan syukur kami, inilah terima kasih kami Tuhan, yang kami sampaikan kepada Bapa di surga, dengan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Syukur ya Tuhan, terimalah dalam rumah-Mu, di tengah umat-Mu. Kini ku bayar janji dan dasar-Ku, ya Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan di tengah-tengah ibadah kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, dan kami kuduskan dalam ibadah kami pada jam 9 pada pagi hari ini. Baik segenap jemaat-Mu yang berkumpul di dalam rumah gedung gereja pada saat ini, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah melalui live streaming Jemaat Karambe. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh kami pahami begitu dalam dan luas dari makna kebenaran. Bahkan firman ini boleh menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut
kata orang. Tetapi saya ulangi, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, tarung dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, yaitu dari Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Ayatnya yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Amin firman Tuhan. Alkitab buku mulia, adalah firman Allah, mengajarkan kehidupan dan jalan kebenaran. Perlu ku baca setiap hari, agar isinya ku mengerti. Bila ku tahu firman Allah yang bahkan ku lakukan, kalau ku tahu firman Allah, ku hindari yang jahat. Perlu ku baca setiap hari, agar isinya ku mengerti. Selamat pagi, Shalom. Hari ini ada 3 hal yang kita renungkan. Pertama, kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua dalam persiapan menyambut Natal.
Yang kedua, kemarin pada tanggal 3 kita memperingati Hari Difabel Internasional, mengingat saudara-saudara kita yang mempunyai kebutuhan fisik yang tidak seperti dengan kita. Dan kita di Gereja Toraja sudah ada RBM, di mana saudara-saudara kita dalam difabel telah dikumpulkan untuk diberdayakan. Dan hari ini kita memperingati hari ulang tahun PWGT yang ke-56. Jayalah PWGT. Oh. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Oh, nata abang panatandai. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Baik dembang pati tak ada damai di hati itu PWGT. Kita patut menaikkan puji syukur karena kasih dan anugerah Tuhan senantiasa kita boleh alami. Sehingga hari ini kita masih dimungkinkan untuk menikmati kasih karunia Allah, dan kita sudah memasuki minggu Apani yang kedua. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca memberikan kita satu perenungan yang dalam untuk kita renungkan. Pertobatan dalam penantian. Kaping katobaran lan atu maktayan. Satu pertanyaan bagi kita, apa tapogok ke maktayan? Ya. Apa yang kita buat kalau kita menunggu? Apa remitayan tu kamu PWGT ke maktayan kami, baatun tayan kami anak kami sule masikola, baatun tayan kami balidatum mi sule mingkarang, atau hal-hal yang lain. Pasti banyak ya, ada persiapan, ya. Ada juga hal-hal yang membawa kekhawatiran kita. Begitu banyak hal yang memenuhi kehidupan kita. Demikian dengan kita ibu bapak, saudara-saudara dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Ya. Apalagi secara bangsa, secara politik kita katakan bahwa tahun yang akan kita hadapi ini akan membawa pergumulan yang besar oleh karena resesi dunia. Kita belum tahu, tetapi sebagai orang yang beriman, bagaimana sikap kita ibu bapak saudara-saudara. Kalau kita baca dari 4 pembacaan ini, ibu bapak saudara-saudara memberikan kita gambaran ideal tentang kedatangan Mesias, dan Yesaya menceritakan bahwa tunggul Isai atau kelahiran kembali akan memerintah dengan keadilan dan kedamaian, di mana tidak ada lagi pertikaian, di mana tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi kebencian, bahkan yang ada hanya damai sejahtera. Digambarkan dengan singa boleh hidup berdamai dengan kambing domba, anak-anak boleh bermain dengan ular tedung, yang selama ini telah membawa permusuhan, bahkan saling memakan satu dengan yang lain. Tetapi pada saat tunggul Isai itu hadir, ada kedamaian yang sejati di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan Paulus dalam surat Roma menegaskan bahwa semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, akan memuliakan Allah, dan seluruh yang mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat akan mengaku bahwa Yesus itu adalah
Tuhan dan satu-satu dalam dunia ini. Dan kita melihat bagaimana Injil Matius berkata, dalam penantian kedatangan Raja Damai yang kedua kali kita harus mempersiapkan diri melalui pertobatan, saudara-saudara. Untuk bisa melihat kedamaian, untuk melihat kehadiran Sang Juru Selamat, harus dimulai dari pertobatan. Kata yang dipakai di sini metanoia, artinya ada perubahan pikiran, perilaku, dan hidup. Iya. Contoh bangsa biasa di kuaki tu ibu-ibu batu cerewek marok di kue memang babeku maku toh. Iya. Dari dulu memang begitu. Ya. Atau banyak, tetapi dengan adanya pertobatan yang keras akan menjadi lembut, ya. Yang suka marah-marah akan menjadi baik. Itulah yang dikatakan metanoia. Artinya ada perubahan yang signifikan dalam hidup. Ya moto, salah satu orang yang telah ditebus adalah mempunyai hati Kristus. Ya. Ya nadikua penangku berarti seluruh keberadaan hidup kita. Ya. Karena hati inilah yang harus pertama-tama dirubah untuk menjadi kehidupan. Ya. Dan pertobatan di dalam Yesus Kristus merujuk kepada satu perubahan yang paling mendasar dalam hidup atau hidup, yaitu perubahan tentang perwujudan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaan bagi kita ibu bapak saudara-saudara, tongan-tongan berkata aminkan tu tentang kerajaan Allah dan Yesus Kristus, iman kita. Biasa aku tangga-tangga aku kuam. Ya naisinkan si anak apong matua, mungkin saya masa karya melayani dalam sebagai pendeta, baik 30 misa tahun atau sekitar itu. Tetapi apakah di dalam pelayanan itu sungguh-sungguh saya mengaminkan dan memuliakan Tuhan? Dako imani, nayate karya saya hanya terbakar dengan sesaat dan saya tidak memperoleh apa-apa. Karena mungkin saya mengandalkan kepintaran, saya mengandalkan embel-embel, bahkan saya hanya melakukan dengan periuknasi, artinya kukuaking kutu. Ada banyak hal dalam hidup kita ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu dalam penantian kita harus mempersiapkan diri supaya damai dan sukacita itu menjadi milik kita dengan betul-betul bertobat. Metanoia, apa arti bertobat bagi kita ibu bapak saudara-saudara? Ini kata kerja, ya, yang harus diimplementasikan dalam kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara. Ya. Bahwa segala sesuatu yang harus kita buat itu kita harus lihat di dalam mata iman kita dan tertuju kepada Yesus Kristus semata-mata. Ya. Bagaimana dengan pelayanan kita? Baik 20 moran pitu alona ba atu 20-an nan tau pu ite tahun niate. Kalau kita melihat kaleidoskop pelayanan kita dalam 1 tahun, bagaimana dengan kita ibu bapak saudara-saudara? Ya. Lalan pelayanan jemaat, lalan pelayanan rumah tangga OIG dan lain sebagainya.
Tak siarkah na ego kita, aku kita dan lain sebagainya, atau ada pamrih-pamrihnya kita hidup? Apakah kita mengasihi sesama kita dengan pamrih tanpa memperhitungkan hal-hal yang lain? Patut tak siara karena den serah kabang lan katuan ta ibu bapak saudara-saudara. Biasa aku tiro-tiro Buddha pikir itu terlalu serakah. Biasa bang karena rampo mak latihan paduan suara tu tahu naden apa. Biasa tai simo dolo tu termostat tamade na lapolo itakandi. Padahal banyak orang. Ini betul, saya jujur katakan. Ya. Dia ni temai baje. Batu apa biasa siapa mau tanan adem patu tahu tu manek misa anak ande. Nah kita seka mau tu tas tala sule. Benar ini, penting ini dalam hidup. Ya. Ini hal-hal yang kecil, hal yang contoh kecil saja. Menggambarkan bagaimana kita ibu bapak saudara-saudara dalam penantian ini. Ya motona biasa kuala dolo bang mau kian mana saya tidak kuala miku aku tak takut teh. Ya mohon maaf ya, tetapi ini hal-hal yang nyata dalam hidup kita. Baru dalam persekutuan kita sudah tidak mau berbagi satu, apalagi dalam persekutuan lain. Bagaimana kita menjadi be example, menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Hal yang kecil karena Tuhan katakan, kalau kamu setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan kamu perkara-perkara yang besar. Dalam penantian kita hidup saling menerima, saling memuliakan. Artinya saling menghargai. Dalam bahasa Torah aku tapokoi okoran tasiama. Dalam arti si hargai satu dengan yang lain. Tapi biasa mikir sesumpah kan ketua. Ini yang penting. Kadang kita membuat pemisah satu dengan yang lain dalam kehidupan kita. Sampai muncul ketegangan sosial, saling mencurigai, bahkan hal-hal yang lain. Yohanes Pembaptis datang, bertobatlah supaya engkau memperoleh kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga ini sudah dekat. Ini penting dalam kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara. Memang apa yang ada pada kita, kedudukan, kekayaan itu adalah hal yang baik. Itu alamiah. Tetapi bukan itulah yang menjadi tujuan utama kita. Itu adalah berkat yang Tuhan percayakan untuk kita memakai saling melayani satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan, Yohanes menasihatkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa ada perbedaan. Hidup saling menerima adalah tindakan yang memuliakan Allah. Jika Kristus saja merengkuh kita semua dalam kasih-Nya, mengapa kita sekalian si salah? Mengapa kita sekalian tangsi purai? Mengapa kita hanya karena persoalan sedikit kita ini? Mari ibu bapak saudara-saudara, kita mulai hidup ini dengan pertobatan dan kita saling menerima, saling mendukung dan kita memuliakan Allah di dalam masa-masa penantian ini. Dan pada saatnya Tuhan datang, sungguh kita siap seperti 5 perempuan yang bijaksana, menyiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menopang kita menjalani kehidupan. Saudara berdua yang akan menyatukan kehidupan dalam rumah tangga,
Saudara Hengki dan Saudara Magnesia. Menikah itu adalah natur manusia laki-laki dan perempuan. Tetapi pernikahan itu Allah ciptakan. Bukan diciptakan oleh laki-laki karena keinginanmu. Supaya kamu saling mengasihi, karena dalam rumah tangga inilah sungguh nyata pengasihan. Dikatakan bahwa laki-laki itu adalah mempelai. Kristus dan perempuan itu semakan jemaat yang saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Ya. Dan tidak ada pernikahan yang kedua di dalam iman Kristen sebenarnya. Ya. Apalagi itu namanya perceraian, kecuali perceraian mati. Inilah yang harus kamu aminkan. Kamu akan mengikrarkan janji kawin kamu, dan mulai saat itulah kamu harus memegangnya sampai Tuhan sendiri pun berkehendak dalam hidupmu. Selamat memasuki Minggu Advent. Selamat kepada PWGT yang boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-56. Jayalah selalu. Jadilah seperti karang di tengah laut yang siap diombang-ambingkan oleh hal-hal yang apa. Dan jadilah sekuntum melati, seikat mawar yang senantiasa harum semerbak dimanapun kamu berada. Salam PWGT. Jawayalah PWGT, damai di hati. Haleluya. Amin. Mengaminkan firman Tuhan ini diberikan kesempatan kepada paduan suara jemaat untuk memuji memuliakan Tuhan.
Terima kasih kepada Paduan Suara Jemaat Karambe dan kelompok paduan suara inilah yang akan mewakili Jemaat Karambe untuk mengikuti festival dalam rangka perayaan Natal di Kabupaten Toraja Utara. Mari kita tetap doakan dan mereka senantiasa membawa kemuliaan Allah. Kita akan masuk dalam akta peneguhan dan pemberkatan nikah. Seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Hengki Kondopare dengan Saudari Magnesia Tandigau akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu Saudara Hengki Kondopare dan Saudara Magnesia, janganlah meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitahukan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Segenap jemaat kedua mempelai, dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah jika kamu diberikan anak-anak yang dikaruniakan kepadamu, kamu harus mendidik dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Walaupun kamu tahu bahwa dalam nikah itu ada salib, kita akan menuai untung atau malang, di mana dunia ini telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai saya persilakan berdiri. Saudara Hengki Kondopare, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Tuhan. Saudari Magnesia Tandigau, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau telah dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa, supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu Saudara Hengki Kondopare dan Magnesia Tandigau, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Kalian akan mengikrarkan janji kawin kalian. Silakan berjabat tangan. Ya, si Tiro kan salah dua. Ya. Dan jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan segenap keluarga. Saudara Hengki Kondopare, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudara Magnesia Tandigau yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memeliharakan dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya.
Apa jawab saudara Hengki Kondopare? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudari Magnesia Tandigau, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Hengki Kondopare yang tangannya kau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dan dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab saudari Magnesia Tandigau? Apakah saudari mengaku? Ya, saya mengaku. Taruhlah dalam ingatanmu firman Tuhan ini, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, termasuk hati kamu berdua, termasuk orang lain. Sekali lagi, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memberikan berkat. Kiranya halim dunia padamu beranugerah, bridlari Sion yang teguh, berkatnya pada jalanmu. Amin. Silakan duduk, mari berdiri. Situ Kak Konselor. Silakan dikasih. Kasih kata-kata sedikit ya dulu. Iya. Saudara berdua telah mengikrarkan janji kawin kalian. Kalian sudah resmi sebagai suami istri. Lakukanlah segala kewajiban sebagai suami dan istri. Dan hari ini kalian akan memulai pelayanan bersama dan berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan didahului oleh kamu berdua, kemudian keluarga kalau ada. Silakan disimpan. Tiba saatnya kita akan melaksanakan secara simbolis perayaan hari ulang tahun PWGT yang ke-65, yang ke-56,
Dan kepada Ibu R. Pakan Bidangan dimohon memimpin Mars PWGT. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan dimohon berdiri. Semua berdiri. Bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu PWGT, jayalah, jayalah. Terima kasih. Saatnya pemotongan kue HUT PWGT. Silakan duduk Silakan kembali. duduk. Mohon maaf. Ya. Karena semangatnya PWGT, mohon maaf lupa dipersilakan duduk. Dan sekarang pemotongan kue perayaan HUT dimohon kepada Ketua PWGT untuk memotong kuenya. Silakan Ibu. Dan kepada perwakilan sebentar. Kita mengundang perwakilan dulu. Perwakilan kepada pelayan firman oleh Bapak Pendeta Mahmud Bakri Padang. Silakan Pak di depan. Tua-tua jemaat oleh orang tua kita Bapak Kateringallo dan Nyonya Kateringallo, silakan Indo ambil di depan. Perwakilan dari lansia orang tua kita Bapak YS Dalipan, silakan ambil bersama dengan Nyonya Helse Buating, silakan Indo. Perwakilan lansia Indo, silakan. Perwakilan PKB Bapak Herman Rantialo, perwakilan PWGT Nyonya Norpi Tikupasang, silakan Ibu. Dan kepada PPGT Saudara Noven Simba, dan untuk sekolah minggu anak Lionel. Kepada semua PWGT Hijau Toska, bahkan yang belum sempat menggunakan Hijau Toska, silakan berdiri. Silakan berdiri semua PWGT. Dan kita menyanyikan panjang umurnya.
Semua PWGT berdiri. umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ulangi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekarang pemotongan kue. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Terima kasih. Sebelum kue ini diberikan kepada perwakilan, kita akan menyampaikan bahwa salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Silakan diperagakannya ibu-ibu. Salam, kalau saya katakan salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Oke? Salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Toleh ibu-ibu, salam PWGT. Jayalah PWGT. Dempa ibu PWGT tanah angka limana. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Di hari ini, di hari ulang tahun yang ke-56 PWGT Gereja Toraja, dan sebagai wujud perhatian dari pengurus PWGT, Jemaat Karambe akan memberikan bingkisan kepada salah satu perwakilan lansia, dan ini akan dibagikan melalui koordinator kelompok masing-masing, tetapi hari ini secara simbolis akan disampaikan kepada salah seorang perwakilan lansia. Kepada Ibu Ketua, silahkan siapakah yang akan diberikan payung ini sebagai simbolis hari ini, bahwa inilah wujud perhatian pengurus kepada para lansia PWGT. Silakan Ibu Ketua, yang manakah? Iya, kita kasih tepuk tangan dulu sama Citra hari ini. Semua yang masuk dalam kategori lansia PWGT akan mendapatkan bingkisan dari pengurus, tetapi nanti kami bagikan melalui koordinator kelompok. Sekian dan terima kasih. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Terima kasih. Bangkit berdiri untuk himne. Himne, Pak. Saatnya kita akan menyanyikan himne PWGT. Dimohon kepada kita untuk berdiri. Semua PWGT. Khusus PWGT untuk saja. PWGT. Ya.
Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersyukur kedua anak kita telah mengikrarkan janji kawin mereka. PWGT yang boleh berulang tahun yang ke-56 dan besok akan dirayakan di Jemaat Karambe. Kiranya seluruh ibu-ibu besok boleh hadir untuk merayakan perayaan ini. Dan juga kita berdoa untuk pelayanan-pelayanan 1 minggu ke depan, bahkan saudara-saudara kita yang sementara dalam pergumulan. Bahkan kita juga berdoa bahwa besok juga keluarga besar di Nenek Buntu akan memulai upacara pemakaman bagi Nenek Kun. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Pada pagi yang indah ini, di hari penantian kami yang kedua dalam minggu-minggu Advent, juga kami berdoa, bersyukur bahwa hari kemarin kami telah memperingati Hari Difabel Internasional, di mana Gereja Toraja terlibat di dalamnya, di dalam mengambil bagian, sehingga telah membentuk satu yayasan dalam kepengurusan anak-anak kami yang kena difabel dengan adanya RBM. Juga ya Tuhan, kami memperingati hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-56. Ini satu hal yang luar biasa di tengah-tengah jemaat-Mu dalam pelayanan penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan biarlah kami senantiasa tetap kokoh kuat di dalam menanti, menyiapkan diri kami melalui pertobatan, bahkan juga di dalam karya nyata, untuk saling mengasihi, saling meneguhkan, saling menguatkan, bahkan berbagi bagi sesama kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur, dan dalam 1 tahun umur ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang boleh berulang tahun dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Desember ini, ya Tuhan berkati. Demikian juga yang Tuhan limpahkan berkat sehingga mereka mendukung pelayanan, kiranya Tuhan memberkati dan menopang. Juga Tuhan kami berdoa ya Tuhan, mungkin di akhir tahun ini ada begitu banyak keluarga-keluarga kami yang dari luar telah akan datang dan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk rencana-rencana mereka, biarlah mereka datang dan kami boleh mensyukuri, menikmati persekutuan kasih bersama dan keluarga dan juga di tengah-tengah jemaat-Mu. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pekerjaan daripada jemaat-Mu, berkati dalam berbagai wujud pekerjaan, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, petani, peternak, bahkan juga yang membuka usaha-usaha dimanapun mereka lakukan, berkati. Sehingga semuanya berkat-Mu boleh mengalir dalam kehidupan mereka, bahkan anak-anak kami yang sementara merendam masa depan mereka melalui bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Bahkan ada yang sementara mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menopang, menuntun. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk tenaga magang kami di Jemaat Karambe, Saudara Noprianto Toding dan Saudara Agustinus Manam, yang akan mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti seleksi calon proponen. Jika Tuhan berkenan untuk menopang, menuntun mereka, mau menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Buka jalan bagi kedua saudara kami ini, bahkan juga rekan-rekan yang lain. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kedua saudara kami ini telah mengikrarkan janji kawin mereka dan mereka resmi sebagai suami istri. Topang tuntun dalam rumah tangga baru ini ya Tuhan. Bahkan saudara Hengki Kondo yang akan kembali ke Morowali untuk melakukan pekerjaan, berkati. Bahkan Magnesi yang sementara dalam bangku kuliah, berkati, sehingga boleh menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah maupun yang sementara dirawat di rumah sakit, berkati, sehingga boleh menikmati kasih Allah, bahkan juga kesehatan, kekuatan.
Demikian juga yang sementara dalam duka cita karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan akan memberkati dan menopang. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga besar Nenek Buntu yang dalam duka cita, di mana Opa Kun telah mengalami kematian, dan jika Tuhan berkenan besok mereka akan melaksanakan upacara pemakaman, dan hari Selasa mereka akan memakamkan jenazah daripada Opa Kun. Berkati semua keluarga, secara khusus Oma Kun bersama dan anak-anak, dan juga Nenek Buntu berkati sehingga tetap tabah kuat dan mereka memperoleh penguatan penghiburan. Juga Tuhan, kegiatan 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk perayaan HUT PWGT, untuk perayaan Natal bersama di Klasis Kesuk Malenong, bahkan juga perayaan-perayaan Natal yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat. Berkati seluruh majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken dan tenaga magang sehingga boleh mengangkat tugas pelayanan, dan juga yang mendukung dari pengerja gereja, tata usaha dan koster. Sehingga semuanya ya Tuhan boleh menjalani pelayanan ini dan membawa berkat bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan dan juga pengurus OIG di sepanjang tahun ini. Juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, sehingga senantiasa ya Tuhan boleh menjadi alat berkat, secara khusus dalam pengamanan-pengamanan dari perayaan Natal. Bahkan juga ya Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami di akhir tahun ini yang mengalami begitu banyak bencana alam. Saudara-saudara kami di Cianjur yang telah mengalami gempa, ada keluarga mereka yang meninggal, bahkan mungkin belum ada yang ditemukan. Juga yang mengalami banjir bandang secara khusus di Sulawesi Selatan. Bahkan juga ya Tuhan yang mengalami pertikaian-pertikaian lain, Tuhan senantiasa hiburkan, kuatkan, mampukan, sehingga boleh menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa untuk paduan suara jemaat Karambe yang akan mengikuti lomba. Tuhan berkati, berikan semua kesehatan, kekuatan, bahkan semua dana yang mereka cukupkan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami. Inilah syukur kami, inilah permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, rencana kegiatan atau jadwal kegiatan ibadah dalam rangka pemakaman almarhum Bapak Nari Rampao atau Papa Ria atau Opa Kun. Ini rencana akan dilaksanakan pada yang pertama pada hari Senin. Kita akan melaksanakan tanggal 5 bulan Desember 2022 jam 8 pagi. Kita akan melaksanakan doa pagi, dan sorenya pada jam 17.00 atau jam 5 sore kita akan melaksanakan ibadah penghiburan. Kemudian yang berikut pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada jam 11 pagi. Sekali lagi, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 ibadah pemakaman akan dilaksanakan jam 11 pagi. Untuk itu keluarga mengharapkan dukungan seluruh anggota PWGT dan PPGT untuk dapat bersama-sama membantu keluarga dalam pelaksanaan acara tersebut.
Yang berikut beberapa penekanan kegiatan di bulan Desember, khususnya mulai hari ini tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Yang pertama, Minggu 4 Desember 2022, pemberkatan nikah Saudara Hengki Kondopare dengan Saudari Magnesia Tandigau, anak dari Bapak Minggu Tandigau dengan Ibu Yuliana Tandilembang, yang sudah dilaksanakan barusan dalam ibadah kedua. Penyampaian ini juga sekaligus merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG dan anggota jemaat dalam doa syukur di rumah Bapak Minggu Tandigau di kelompok pelayanan Karasik B setelah ibadah pagi ini. Kegiatan yang berikutnya pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, perayaan HUT PWGT Jemaat Karambe. Ibadah dilaksanakan jam 3 sore di gedung gereja Jemaat Karambe. Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, perayaan HUT PWGT Klasis Kesuk Malenong. Ibadah dilaksanakan jam 2 siang di Jemaat Batan. Kemudian yang keempat, hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, perayaan Natal Klasis Kesuk Malenong. Kegiatan dilaksanakan di Jemaat Batan. Yang kelima, hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, Natal Kerukunan Sang Maneta Simpang 3, dilaksanakan jam 5 sore di kelompok Karasik A. Yang keenam, hari Minggu tanggal 11 bulan 12 2022, dalam ibadah kedua akan dilaksanakan baptisan kudus anak Ersia, anak dari Bapak Petrus Pali dan Ibu Jani Rantealo. Dilaksanakan dalam ibadah kedua jam 9 pagi di gedung gereja Jemaat Karambe. Dan penekanan warta yang terakhir, seluruh anggota paduan suara Jemaat Karambe diharapkan tetap tinggal setelah ibadah ini untuk melanjutkan latihan dalam rangka persiapan lomba paduan suara. Demikian penekanan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ditambahkan pengurus lansia juga tinggal sejenak, akan ketemu dengan Ketua Bidang 2 dalam membicarakan perayaan Natal. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini dari Roma pasal 15 ayat 12 sampai 13 sebagai petunjuk hidup baru. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Juru selamat datang.
Segenap jemaat Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hiduplah dalam pertobatan oleh kekuatan Roh Kudus. Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kembali ke rumah kita masing-masing, kita kembali memuji Tuhan dengan melakukan perubahan besar di dalam kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.